Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dr. Dewi Kusumawardhani, SE, SPSI, MSc, AKCE, CRM, BKP, ACPE sebagai dosen pembimbing 1 dan Ibu Sri Ayam, SE, MSc, AKCE, ACPE sebagai dosen pembimbing 2 yang sangat berjasa dalam proses pembuatan skripsi saya ini. Pada hari ini saya Ati Hermawati dengan NIM 2021-01709 akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Integrated Reporting dan Volatility terhadap Forecast Asuransi dengan Environmental, Social and Governance atau ESG sebagai variabel moderasi. Studi kasus pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI pada tahun 2013 sampai dengan 2022. Penelitian ini dilatar belakangi dengan negara-negara yang berorientasi pada pemangku kepentingan menghasilkan perkiraan yang lebih akurat. Analisis yang digunakan untuk melakukan peramalan pada masa yang akan datang dikenal sebagai keakuratan perkiraan atau forecast asuransi. Selain itu, keakuratan perkiraan ini digunakan untuk menentukan apakah data memiliki kecenderungan naik atau turun. Karena konsep kehalalannya, masyarakat Indonesia mulai mempertimbangkan untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Pelaporan informasi non-keuangan untuk melengkapi pengungkapan keuangan yang terus menjadi tren yang berkembang di antara perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Dengan jumlah-jumlah pengungkapan non-keuangan yang dilakukan perusahaan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara informasi keuangan dan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola menyebabkan International Integrated Reporting Framework atau IIRFC pada bulan Desember 2013 dengan tujuan menyediakan format laporan yang lebih realistis telah diterbitkan. Tujuannya adalah untuk mengisi kesenjangan informasi dalam akuntansi dan menghasilkan laporan yang mengintegrasikan model bisnis, tata kelola, strategi, kinerja sosial, dan ekonomi perusahaan. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah integrated reporting berpengaruh positif terhadap forecast asuransi? Yang kedua, apakah volatility berpengaruh negatif terhadap forecast asuransi? Yang ketiga, apakah Environmental, Social and Governance atau ESG memoderasi pengaruh positif integrated reporting terhadap forecast asuransi? Dan yang keempat, apakah Environmental, Social and Governance atau ESG memoderasi pengaruh negatif volatility terhadap forecast asuransi? Tujuan penelitian ini yang pertama untuk menguji apakah integrated reporting berpengaruh positif terhadap forecast asuransi. Yang kedua, untuk menguji apakah volatility berpengaruh negatif terhadap forecast asuransi. Yang ketiga, untuk menguji apakah Environmental, Social and Governance atau ESG memoderasi pengaruh positif integrated reporting terhadap forecast asuransi. Dan yang terakhir, menguji apakah Environmental, Social and Governance atau ESG memoderasi pengaruh negatif volatility terhadap forecast asuransi. Grand Theory. Teori yang digunakan yang pertama yaitu teori legitimasi, teori untuk menganalisis hubungan antara kinerja sosial, lingkungan, dan pelaporan terintegrasi atau keberlanjutan sosial dan lingkungan, mengungkapkan akar dari gerakan pelaporan perusahaan secara sukarela, dalam konteks baru mengungkapkan informasi perusahaan, dan menerapkan pelaporan integrasi. Yang kedua, teori pengungkapan sukarela. Teori pengungkapan sukarela menyatakan bahwa perusahaan yang mencapai kinerja keuangan, sosial, dan lingkungan yang lebih baik akan membedakan dirinya dari perusahaan yang belum tentu menyadari adanya asimetri informasi antara mereka dan investornya, bahwa terdapat insentif untuk mengungkap informasi ini. Yang ketiga yaitu teori agensi. Teori keagenan menjelaskan bagaimana asimetri informasi terjadi dalam perusahaan. Kepentingan manajemen dan pemegang saham berbeda.
Manajer yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan dapat mengetahui lebih banyak tentang keadaan sebenarnya suatu perusahaan dibandingkan pemegang saham atau investor. Yang keempat, yaitu teori sinyal. Banyak investor lebih memilih saham yang lebih dapat diprediksi dan kurang beresiko, karena volatilitas yang lebih tinggi meningkatkan ketidakpastian keuntungan. Oleh karena itu, investor memerlukan informasi mengenai perkembangan harga saham guna mengambil keputusan dalam berinvestasi di pasar modal. Hal ini sesuai dengan teori sinyal yang mengemukakan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal informasi kepada pengguna laporan keuangan. Anggraini 2021. Forecast asurasi. Akurasi prediksi adalah ukuran seberapa dekat prediksi dengan nilai sebenarnya. KAUS 2023. Akurasi perkiraan mengacu pada seberapa dekat suatu perkiraan atau prediksi cocok dengan hasil sebenarnya. Yang kedua, Integrated Reporting. Menurut International Integrated Reporting Council 2023, definisi pelaporan Integrated Reporting atau IR dalam IR Framework 2013 menggambarkan bagaimana strategi tata kelola kinerja dan prospek suatu organisasi dalam konteks lingkungan eksternalnya dapat dihubungkan tentang nilai jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang ketiga, volatility. Volatilitas adalah salah satu variabel penting untuk mengambil keputusan yang tepat. Volatilitas adalah pengukuran statistik untuk fluktuasi harga selama periode tertentu. Firmansyah 2006. ESG atau Environmental, Social, and Governance. Environmental, Social, and Governance atau ESG adalah kriteria yang digunakan oleh perusahaan dalam praktik investasinya untuk menggabungkan dan menerapkan kebijakan perusahaan hingga tercapai keselarasan dengan konsep Environmental, Social, and Governance. Novia Rianti 2020. Hipotesis penelitian. Yang pertama, terdapat hubungan positif antara penggunaan laporan terintegrasi dan keakuratan perkiraan analisis. Yang kedua, terdapat hubungan negatif antara penggunaan volatility dan keakuratan perkiraan analisis. Yang ketiga, Environmental, Social, and Governance atau ESG memoderasi pengaruh positif integrated reporting terhadap forecast asurasi. Dan yang keempat, Environmental, Social, and Governance atau ESG memoderasi pengaruh negatif volatility terhadap forecast asurasi. Metode penelitian yang digunakan penelitian saya ini, yang pertama jenis datanya menggunakan data kuantitatif. Yang kedua, populasi perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2013 sampai dengan 2022. Metode penentuan sampel yaitu menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang telah ada, yaitu laporan keuangan tahunan atau annual report. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan menggunakan regresi berganda dan analisis selisih mutlak dengan software SPSS 25. Hasil dan pembahasan. Hipotesis pertama, terdapat hubungan positif antara penggunaan laporan terintegrasi dan keakuratan perkiraan analisis atau forecast asurasi. Hasilnya, variabel integrated reporting memiliki nilai signifikan sebesar 0,453 lebih besar dari 0,05 dengan nilai T sebesar 0,752 dengan nilai B sebesar 0,057. Artinya, variabel integrated reporting tidak memiliki pengaruh terhadap forecast asurasi. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan integrated reporting berpengaruh positif terhadap forecast asurasi tidak terdukung. Hipotesis yang kedua yaitu terdapat hubungan negatif antara penggunaan volatility dan keakuratan perkiraan analisis atau forecast asurasi. Yang hasilnya variabel volatility memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dengan nilai T sebesar
negatif 4,354 dan nilai B sebesar negatif 329. Artinya variabel volatility memiliki pengaruh negatif terhadap forecast asuransi. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan volatility berpengaruh negatif terhadap forecast asuransi terdukung. Hipotesis yang ketiga yaitu Environmental, Social, and Governance atau ESG memoderasi pengaruh positif integrated reporting terhadap forecast asuransi. Dengan hasil uji analisis selisih mutlak, variabel moderasi yang pertama ini memiliki koefisien sebesar 0,216 dan nilai T sebesar 2,185. Dengan integrated reporting signifikansi sebesar 0,032 kurang dari 0,05, sehingga hipotesis 3 yang menyatakan bahwa ESG dapat memperkuat pengaruh positif integrated reporting terhadap forecast asuransi terdukung. Hipotesis 4 yaitu Environmental, Social, and Governance atau ESG memoderasi pengaruh negatif volatility terhadap forecast asuransi. Hasil uji analisis selisih mutlak variabel moderasi 2 memiliki koefisien sebesar negatif 0,724 dan nilai T sebesar negatif 0,662 dengan volatility signifikansi sebesar 0,510 lebih dari 0,05. Sehingga hipotesis 4 yang menyatakan bahwa ESG dapat memperkuat pengaruh negatif volatility terhadap forecast asuransi tidak terdukung. Kesimpulan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh integrated reporting dan volatility terhadap forecast asuransi dengan Environmental, Social, and Governance atau ESG sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan populasi annual report perusahaan LQ45 yang telah terdaftar di BEI. Data sampel sebanyak 379 data laporan keuangan tahunan selama 10 tahun yang menerbitkan annual report pada tahun 2013 sampai dengan 2022. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis selisih mutlak dengan SPSS versi 25. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa integrated reporting tidak berpengaruh terhadap forecast asuransi dan volatility berpengaruh negatif terhadap forecast asuransi. Variabel Environmental, Social, and Governance atau ESG dapat memoderasi pengaruh positif integrated reporting terhadap forecast asuransi dan variabel Environmental, Social, and Governance atau ESG tidak dapat memoderasi pengaruh volatility terhadap forecast asuransi. Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel kontrol untuk variabel forecast asuransi seperti variabel leverage, profitabilitas, serta dapat menambahkan gender sebagai variabel moderasi. Dan yang kedua, peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti terhadap perusahaan di Indonesia secara keseluruhan, serta perbanyak lagi negara di ASEAN agar hasil dapat digeneralisasikan. Sekian presentasi skripsi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia.